Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sobat Kobio, ya, kelas online biologi Zada Edu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang invertebrata, ya, invertebrata. Di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa kelompok, ya, atau beberapa filum. Dan yang terakhir di video sebelumnya, di materi sebelumnya kita membahas tentang Platyhelminthes, ya, yaitu cacing pipih. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelompok Nemathelminthes. Cacing juga ya, tapi berbeda dia. Punya karakter yang berbeda dengan Platyhelminthes. Ya, Nemathelminthes ini dikenal dengan istilah cacing gilik. Dia tidak pipih ataupun gepeng sebagaimana Platyhelminthes, ya. Oke, langsung saja. Jadi apa sebenarnya Nemathelminthes ini, ya? Nemathelminthes ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos dan helminthes, ya. Nematos artinya benang, sedangkan helminthes artinya cacing, ya, sehingga uh, dikenal dengan istilah cacing gilik, ya. Tidak disebut cacing benang juga, ada sendiri ya yang disebut dengan cacing benang, walaupun terkadang ada juga yang menyebutkannya dengan cacing benang. Tapi yang lebih terkenal, Nemathelminthes dikenal dengan istilah cacing gilik karena memang dia agak gemuk, ya, agak gemuk. Nah, seperti ini contohnya Ascaris lumbricoides ini kan besar ya. Kita lihat ini penggaris ya. Ini mistar. Ini Ascaris lumbricoides. Ya, ukurannya dia agak gemuk, tidak pipih sebagaimana Platyhelminthes, dan juga dia sebenarnya tidak kecil banget seperti benang, walaupun nanti ada sendiri yang seperti benang ya. Yang kecil juga ada ya, kecil sekali, bisa dilihat. Butuh bantuan mikroskop untuk mengamatinya. Ya, baik. Nah, Nemathelminthes ini ya dulu itu masuk sebagai salah satu filum. Jadi Nemathelminthes ini ada filum Nemathelminthes. Kita yang sudah belajar di materi sebelumnya ya. Kita sudah belajar tentang taksonomi ya makhluk hidup. Jadi ada takson kingdom ya, kingdom Animalia, dan terus ada beberapa filum. Nah, Nemathelminthes ini dulu masuk satu film sendiri, ya, Nemathelminthes. Dan di bawahnya ada satu anggota, yaitu Nematoda. Namun sekarang, ya, jadi Nemathelminthes ini tidak digunakan lagi, ya, tapi langsung digunakan film Nematoda, ya, Nematoda yang sering digunakan. Kemudian juga eh, ada kelompok baru, yaitu Nematomorpha, ya, Nematomorpha, ya. Walaupun kebanyakan cacing yang dulunya masuk kelompok Nemathelminthes itu masuk nematoda, ya. Kecuali Gordius ini ya. Nah, kalau Gordius ini baru masuk nematomorpha ya. Adapun Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenal ya, Ascurus vermicularis, ya, Wuchereria brancofti ya. Dan ini juga itu masuk kelompok nematoda ya, masuk kelompok nematoda, filum nematoda. Sedangkan Gordius ya baru dia masuknya nematomorpha. Ya, ini sekedar informasi. Namun sepertinya ya di kurikulum yang sekarang digunakan itu masih menggunakan istilah Nemathelminthes, filum Nemathelminthes ya. Jadi kita fleksibel saja ya. Nemathelminthes memang kalau soalnya masih menganggap itu sebagai film ya kita ikut ya. Tapi kalau yang terbaru, Nemathelminthes sudah tidak digunakan, tapi digunakanlah ada film nematoda dan nematomorpha ya. Nematoda ini cacing-cacing gilik. Nemathelminthes masuk ke nematoda semuanya kecuali Gordius sp ini ya. Jadi Ascaris, Ankylostoma, Oxyuris, Wuchereria, apa spiralis ini juga masuk ke nematoda ya. Baik. Nah, sekarang kita harus tahu ciri-ciri Nemathelminthes ya. Platyhelminthes kan juga cacing, Nemathelminthes juga cacing. Terus bedanya apa? Kalau Platyhelminthes sudah kita bahas di video sebelumnya ya, cacing pipih. Tapi kalau Nemathelminthes, nah ini kita bahas ciri-cirinya apa saja ya. Nanti kita biar kelihatan nih bedanya apa dengan Platyhelminthes ya. Oke, ciri yang pertama termasuk hewan tripoblastik. Artinya dia memiliki 3 lapisan
ya, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, dalam hal ini sama dengan platyhelminthes ya, sama cacing pipih. Jadi cacing gilik sama dengan cacing pipih dalam hal ini sama-sama tripoblastik ya, punya 3 lapisan yaitu punya ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian ciri yang kedua dari Nematelmintes ya atau nematoda ya adalah merupakan kelompok cacing yang termasuk pseudocelom ya. Dia rongganya masih semu ya, berongga tubuh semu. Artinya dia masih pseudo, masih masih semu ya. Kolomnya itu masih semu. Rongga tubuhnya masih semu. Nah, kalau yang platyhelminthes kita ingat di materi sebelumnya termasuk yang tidak punya rongga ya, tidak punya rongga tubuh kalau platyhelminthes. Tapi kalau nematelmintes sudah ada rongga tubuh. Kemudian ciri yang ketiga, tubuhnya tidak bersegmen. Nah, kalau platyhelminthes kita ingat ya, itu dia eh, sebagiannya bersegmen. Ya, terutama contohnya seperti Taenia ya, cacing pita, Taenia solium ataupun Taenia saginata, ya, cacing pipih yang platyhelminthes, cacing pita pada sapi dan cacing pita pada babi, itu kan dia tubuhnya bersegmen-segmen, ya, bersegmen-segmen atau berproklotip proklotip ya. Nah, tapi kalau pada Nematelmintes tidak ada segmen, jadi dia satu kesatuan. Kemudian dia merupakan hewan simetri bilateral. Nah, ini sama ya sebagaimana Platyhelminthes. Simetri bilateral ya. Ini juga sudah dibahas di video sebelumnya. Kalau masih bingung apa itu simetri bilateral, ya apa itu simetri radial, silakan dilihat video yang lain ya, video-video sebelumnya. Kemudian ya, tubuhnya ditutupi oleh kutikula dan tidak bersilia. Nah, ini salah satu ciri dari Nematelmintes ya. Kemudian dia merupakan hewan berumah dua. Berumah dua. Artinya maksudnya apa? Dia alat reproduksi jantan dan betinanya terpisah. Jadi cacingnya itu sudah ada dua. Ada yang jantan sendiri, yang betina sendiri. Kalau Platyhelminthes cacing pipih ya, itu dia satu cacing di dalamnya sudah ada dua kelamin, ada jantan, ada betina ya. Bahkan sehingga kadang-kadang satu prolaktit sendiri ya itu bisa menghasilkan telur ya. Kemudian ciri yang lain dari Nematelmintes, dia simetri tubuhnya simetri tubuh Nematelmintes itu bulat memanjang ya, kayak tadi ya, kayak ini seperti ini ya, bulat memanjang ya, bulat memanjang seperti benang atau agak gemuk lagi ya, dan ujungnya runcing. Memiliki kulit yang halus, licin, dan tidak berwarna sehingga sulit untuk ditemukan ya. Kalau yang kecil, apalagi yang kecil, terutama yang ukurannya kecil butuh mikroskop ya. Itu ciri-ciri Nematelmintes. Nah, sekarang kita akan membahas nih ya, contoh spesies nematoda ya. Oh, ini salah tulis ya, bukan sebentar. Nah, ini nematoda ya, saya ganti sekalian. Nematoda. Ini ya, jadi apa? Kita ingat kembali ya. Nematelmintes itu dia ada yang nematoda ya. Kalau dulu jadi satu ya, Nematelmintes itu ya nematoda. Film Nematelmintes atau dikenal juga dengan film nematoda. Ada juga Nematelmintes kelompoknya yang nematoda gitu ya. Tapi sekarang film nematoda sendiri, kemudian ada satu film nematomorfa. Sedangkan Nematelmintesnya ini untuk yang terbaru ya, itu tidak digunakan lagi nama Nematelmintes. Ya, tapi di buku-buku di Indonesia sepertinya masih digunakan ya. Bahkan di modul dari Kemendikbud pun masih menggunakan istilah Nematelmintes. Baik ya. Nah, ini contoh spesiesnya ya. Contoh spesies yang sangat populer dan sangat erat kehidupannya dengan manusia ya, sangat erat kehidupannya dengan manusia karena memang semuanya ini merupakan cacing parasit dan dia bisa hidup di tubuh manusia, bahkan bisa menimbulkan penyakit ya. Dan ini cacing-cacing parasit. Kita akan pelajari satu persatu ya, di antaranya saja, tidak semuanya ya. Jadi ini yang pertama ada Ankylostoma duodenal ya, dikenal dengan istilah cacing tambang
ya. Dan pernah ada yang melakukan penelitian ya di suatu sekolah di Sumatera, maka didapati ternyata memang sekitar hampir 25% siswanya itu di dalam tubuhnya ada cacing, ya. Ya, cacing Ankylostoma duodenal atau cacing Ascaris vermicularis atau Ascaris lumbricoides, ya. Ini yang ketika itu dipelajari, dan ini memang yang paling banyak ada di tubuh manusia, ya. Namun jangan terlalu takut ya. Oh, ada cacing ini di usus saya, di perut. Cacing ini memang bisa menyebabkan penyakit, ya, merugikan, tapi tidak sampai ke tahap yang sangat berbahaya, ya, selama sistem tubuh kita masih baik, ya, masih baik, kecuali memang jumlah cacingnya sudah terlebih terlalu banyak, sehingga memang cukup berbahaya, ya. Tapi kalau dia jumlahnya masih dalam batas kadarnya, ya, masih sedikit, ya, maka tidak begitu berbahaya. Tapi memang tidak dipungkiri dia parasit, karena dia mengambil keuntungan dari tubuh kita, ya. Bukan kita sih, tapi orang-orang, ya. Semoga kita dijauhkan dari cacing-cacing ini, ya. Alhamdulillah yang baik. Jadi ini ya, Askylostoma duodenal, cacing tambang, kemudian Ascaris vermicularis, dikenal dengan istilah cacing kremi, ya. Kemudian ada Wuchereria blancofti, Brugia malai, Brugia timori. Nah, ketiga cacing ini, Wuchereria blancofti, Brugia malai, Brugia timori, ini dikenal dengan istilah cacing filaria. Cacing filaria, ya, menyebabkan penyakit kaki gajah, ya. Nanti akan kita bahas. Jadi kaki gajah itu gimana sih siklus cacingnya, ya, dan kenapa kok sampai bengkak kakinya besar, ya. Nanti kita akan bahas sekilas, ya. Tidak kita bahas secara detail, tapi kita bahas secara sekilas, ya, agar tahu. Kemudian ada Trichinella spiralis, ya, cacing otot, dan Ascaris lumbricoides, ya. Yang paling sering ketemu di perut manusia, Ascaris lumbricoides, Ascaris, dan Ankylostoma duodenal, ya. Ini yang paling sering. Oke, kita langsung saja kita pelajari. Nah, ini ya, kita pelajari siklus hidup dari Ascaris lumbricoides, ya. Kita tahu ini bukan untuk takut, ya, tapi untuk waspada, dan kita supaya lebih berhati-hati, ya, pola hidup kita lebih bersih, ya, agar dan mengurangi potensi cacing yang masuk ke tubuh, ya. Karena kalau jumlahnya terlalu banyak, ya bisa menyebabkan ini, ya, cacingan, ya. Oke, kita mulai, ya. Mulai dari telur, ya. Biasanya dari telur mulainya. Kita dari cacing dewasa. Nomor satunya cacing dewasa, ya. Ini adult in small intestines. Jadi ini cacing dewasanya hidup di usus halus, ya. Cacing dewasa Ascaris lumbricoides hidup di usus halus. Tadi lumayan gede, ya. Ukurannya lumayan besar-besar. Kalau yang dewasa bisa panjang tadi, ya. Ini gambarnya kalau masih kalau lupa, ya. Nah, ini, ya. Lumayan nih, ini penggaris nih. Ya, ini cacing Ascaris lumbricoides yang dewasa. Ini memang kalau itu ada banyak di tubuh, ya, cacingan, ya, bisa cacingan, perutnya buncit, ya, nutrisi tubuh jadi banyak dimakan oleh cacing, ya, sehingga memang perlu diwaspadai, ya. Nah, ini ya, kita bahas. Jadi dari cacing dewasa yang ada di usus, nanti dia akan menghasilkan telur, ya, dia akan menghasilkan telur, ya, akan menghasilkan telur. Nah, otomatis karena dia ada di usus, tentu nanti dia akan ikut saluran pencernaan ini, ya, sehingga nanti kan berbarengan dengan feses, ya. Di feses, kalau seandainya di tubuh dia ada cacing ini, Ascaris lumbricoides, maka nanti di fesesnya biasanya juga ditemukan telurnya, ya. Ditemukan juga telur dari cacing Ascaris lumbricoides, ya. Ada tekniknya khusus, ya. Kalau yang kuliah biologi biasanya di laboratorium ada praktikum ini, ya. Terutama kalau dia mengambil mata kuliah parasitologi, maka dia akan belajar mencari telur cacing, ya.
dari feses atau dari tinja. Nah ini ya. Jadi di feses bagi sebagian orang yang di tubuhnya terdapat cacing Ascaris lumbricoides ini, maka dia akan di fesesnya nanti ada telurnya. Ya. Telurnya ya kemudian nanti akan berkembang, nanti dia akan telurnya itu berkembang ya. Jadi dia pertama kan telur yang tidak matang, kemudian berubah jadi telur yang matang. Kemudian di dalam telurnya kita perhatikan di dalamnya ya, dia akan terus membelah diri sehingga membentuk larva ya. Jadi telurnya membentuk larva ya, membentuk larva. Nah, kalau seandainya ini nanti masuk ke mulut ya, eh, apa masuk ke mulut ya, telur yang sudah ada larvanya ini nanti dia akan masuk ke mulut dan bisa berkembang di tubuh manusia. Loh, masuk ke mulut bagaimana? Misalkan orang cebok ya, tapi tangan dia nggak bersih. Tangan dia nggak bersih, kemudian makan. Nah, ini kan potensi ya. Jadi habis cebok dia nggak cuci tangan bersih, maka bisa jadi menempel telurnya di tangan dia ya, atau dia main tanah. Karena kita tahu tanah itu kan sebagiannya ada yang dari tinja ya. Apalagi zaman dulu ya, belum ada septic tank ya. Zaman dulu kan belum ada septic tank. Kadang-kadang orang buang air cari tanah aja ya, minggir mau ujung ya, masuk ujung gali lubang terus pup di situ ya. Nah ini intinya kalau seandainya telur ini masuk ke tubuh ya, maka nanti dia akan berkembang ya. Telurnya tadi akan menetas ya, yang di dalamnya sudah ada larva tadi menetas ya, dan akan masuk ke uh, saluran pernapasan ya, masuk ke paru-paru di sini. Enter circulation, masuk ke darah, kemudian dia akan migrate to lungs. Dia akan bermigrasi, pindah ke paru-paru, ya. Kemudian, ya setelah dari paru-paru, nanti dia akan apa namanya uh, masuk lagi, pindah ke usus, ya. Nanti dia naik ke atas ini, kemudian pindah saluran ya, ke saluran pencernaan, sampailah di usus dan nanti dia berkembang jadi dewasa di situ, ya. Ini siklus hidup dari cacing Ascaris lumbricoides. Nah, sehingga kita perlu berhati-hati, makanya penting kita menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, kalau habis BAB ya cebok, jangan nggak cebok ya. Kadang-kadang ada yang nggak cebok, ada aja yang cebok tapi nggak bersih ya, buru-buru. Ya, maka kita harus bersih ya, harus bersih. Ini pola hidup bersih sangat ditekankan ya. Ini siklus hidup dari Ascaris lumbricoides dan ini cukup banyak ditemukan pada manusia ya, makanya kita perlu hati-hati. Sekali lagi ya, bukan berarti ketika ada cacing langsung berbahaya. Waduh, ada cacing mematikan, enggak ya. Karena tubuh kita punya sistem sendiri ya yang memang sudah Allah ciptakan. Kalau seandainya memang ini cacing memang hidupnya berbarengan dengan manusia, tentu apa namanya? Ada kadarnya ya, sama sebagaimana bakteri Escherichia coli yang ada di usus ya. Selama masih dalam batas kadar, maka dia tidak begitu berbahaya bagi tubuh manusia. Karena sistem tubuh kita sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, ya. Kecuali memang jumlahnya melampaui batas, melampaui kadar yang ada. Seperti misalnya bakteri Escherichia coli-nya terlalu banyak, ya. Itu berarti sistem tubuh ada yang error, ya, ada yang bermasalah sehingga harus diperbaiki. Baik, ini Ascaris lumbricoides, ya. Nah, sekarang kita membahas cacing lain ya, siklus hidup cacing lain, yaitu ankylostoma ya. Ankylostoma duodenal ya, di sini ada nih ya. Atau Ankylostoma ceylanicum ya, atau Necator americans. Ini semua termasuk cacing-cacing cacing tambang ya istilahnya. Karena dia kayak nambang di uh, tubuh kita ya, di usus ya. Sari-sari makanan tubuh kita diserap sama dia juga gitu ya, sama cacing ini. Cacing ankylostoma ini ya. Ankylostoma duodenal ini yang paling populer ya. Hampir di semua buku-buku cacing ada ini ya, dipelajari. Tapi ingat sekali lagi ya, sekali lagi
kalaupun ada maka jangan terlalu apa ya, fobia gitu, artinya paranoid itu ya, nggak juga ya, kita biasa saja. Yang penting sistem tubuh kita baik, kita menjaga kebersihan, insya Allah jumlah atau kadarnya tidak berlebihan ya. Maka nanti kadang-kadang bisa dia keluar sendiri ya, berganti, ataupun dia nanti mati, kan dia mati ada usianya ya, nanti dia keluar, tapi ada generasi berikutnya begitu ya. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari cacing-cacing demikian ya. Nauzubillah min dzalik. Oke, yang pertama kita mulai dari telur ya, seperti biasa ya. Telur yang ada di feses ya. Telur yang ada di feses atau di tinja ya. Karena kan dia hidupnya di usus tadi ya, otomatis apa namanya, masuk di sistem pencernaan ya, nanti telur masuk usus halus, usus besar, jadi feses ya, bareng sama feses maksudnya, kemudian dia keluar. Jadi telurnya ditemukan bersama dengan feses atau tinja. Nanti dia akan menetas menjadi rhabditiform ya, larva rhabditiform ya. Jadi larva rhabditiform ya. Nah, larvanya ini ya, dia berkembang menjadi filariform. Nah, menjadi filariform, dan ini bisa eh, apa ya, aktif, dan dia bisa penetrasi ke kulit manusia. Ini ya, subhanallah ya, masya Allah ya. Di sini ciptaan Allah nih. Dia aktif dan bisa masuk nembus kulit manusia. Ya, kemudian dia akan masuk ke saluran darah, otomatis kan kalau udah masuk ke kulit, nanti dia ketemu darah, masuk saluran sirkulasi darah, beredar ya, kemudian nanti dia akan ujung-ujungnya mandek di usus halus ya, mandeknya berkembangnya dewasanya di usus halus ya. Ini adults in small intestine, dewasanya ya, cacing dewasa ada di usus halusnya di sini ya, memang mangkalnya di sini di usus halus, nanti nelor lagi, keluar lagi jadi sama BAB ya, sama feses, dan terus terus begitu ya. Sayang ini juga memang cukup sering ditemukan pada tubuh manusia ya, terutama kalau yang masih dia apa namanya ya, istilahnya BAB-nya kurang kurang bersih ya, pola hidupnya kurang bersih. Tapi sekali lagi ya, selama pola hidup kita bersih, kemudian juga sistem tubuh kita baik, tidak ada error yang berlebihan, maka insya Allah tidak, jumlahnya pun ada batas kadarnya ya, sehingga tidak begitu berbahaya. Ya, walaupun nanti kalau seandainya terlalu banyak, apa namanya, ya insya Allah ada solusinya ya. Intinya dari beberapa kasus yang memang di perutnya ada cacing ini, itu tidak tampak sakit ya, kecuali yang memang ada kasus di mana orang cacingan yang perutnya buncit, kurus badannya, itu emang udah parah banget ya, jumlah cacingnya sudah melampaui batas. Oke, sekarang kita akan membahas, tadi kan sudah ankylostoma duodenal sudah, Ascaris lumbricoides sudah ya. Nah, sekarang Wuchereria bancrofti ya. Wuchereria bancrofti ini cacing yang bisa menyebabkan penyakit kaki gajah ya, kaki gajah. Mungkin nanti bagi yang belum tahu bisa search di Google ya, kaki gajah. Sengaja nggak saya tampakkan di sini karena memang kurang apa ya, kurang sopan kalau ditampakkan. Jadi kaki gajah itu kakinya bengkak ya, kakinya bengkak, apa namanya ya, bengkak besar ya, makanya disebut kaki gajah. Oke, jadi dan tadi cacing filaria ini ya, itu nggak hanya Wuchereria bancrofti ya, tapi juga ada Brugia malayi dan juga ada Brugia timori ya, semuanya menyebabkan kaki gajah. Nanti kita bahas ya, dan siklus hidupnya hampir sama ya. Siklus hidupnya Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori itu siklus hidupnya hampir sama. Oke, kita mulai dari mana ya ini? Kalau kita ikut di sini aja ya. Nomor 1, mosquito takes a blood meal ya. Jadi ini ceritanya nyamuknya ya, nyamuk itu dia menghisap darah. Nah, pas banget di nyamuknya ini pas ada cacingnya ya. Cacing larva L3 ya. Larva tahap ketiga.
ya. Jadi larva nyamuk itu beda-beda tingkatannya, ya. Ini adalah larva L3. Ketika dia menghisap darah nyamuknya, maka cacingnya itu akan keluar dari saluran air liur nyamuk, ya. Kemudian nanti dia akan masuk ke lubang bekas nyamuk ngisap tadi, dia masuk ke situ sehingga nanti dia akan masuk ke peredaran darah, ya. Jadi nyamuk L3 ini akan masuk ke situ. Ukurannya kecil sekali, ya. Ukurannya sangat sangat kecil. Masuk ke situ, ya. Kemudian nanti dia akan beredar, ya. Nih, ya, 1 2. Nanti dia akan beredar dan dia beredar di saluran limfatik, ya. Saluran limfatik ini saluran yang apa ya? Ini apa? Saluran markasnya sel darah putih gitu ya. Jadi tubuh kita juga ada, selain saluran darah itu ada saluran limfatik, ya, di seluruh tubuh, ya. Pusatnya di sini, di selangkangan di sini, ya. Itu markas-markasnya, ya. Yang biasanya kalau orang kena infeksi biasanya agak muncul kelenjar, agak bengkak di situ, ya. Intinya di situ cacing akan masuk di situ, ya, beredar di saluran limfatik. Jadi kan dari darah, ya. Kemudian nanti dia akan beredar ke saluran limfatik. Kemudian nanti cacing dewasanya ini kalau seandainya dia berhasil ke situ, ya, dan dewasa di situ, nanti dia akan otomatis menghasilkan telur, ya, menghasilkan telur, atau bukan telur, ya, lebih tepatnya di sini adult product set microfilaria. Jadi istilahnya dia menghasilkan kayak anakan cacing gitu, ya, namanya microfilaria, ya. Dan ini tidak bisa dilihat tanpa mikroskop, ya, karena kecil sekali, ya. Atau mungkin yang ahli yang sudah biasa akan kelihatan gitu, ya. Tapi secara umum kita butuh bantuan mikroskop untuk melihat ini, ya. Nanti dia akan masuk ke saluran limfatik, ya, kemudian dan beredar di pembuluh darah, ya, yang mikrofilaria ini, anakan cacing dewasa ini, ya, ukurannya sangat kecil. Nanti dia akan beredar di peredaran darah tepi nih, peripheral blood circulation, ya, terutama pada malam hari. Terutama pada malam hari nanti dia akan berada di pembuluh darah tepi, pinggir-pinggiran kulit sini, ya. Sehingga biasanya memang jika ada ilmuwan, ya, atau dari pihak pemerintah yang ingin melakukan riset atau penelitian tentang ngecek nih suatu daerah, di sini ada nggak ya cacing penyebab kaki gajah, itu biasanya diambil darahnya malam hari jam 10 malam itu biasanya, atau jam setengah 10 lah itu, ya, biar nggak kemalaman banget. Jam 9 malam, jam 10 malam diambil, intinya pada malam hari diambil, kemudian nanti dicek di bawah mikroskop darahnya ini ada nggak mikrofilaria, ya. Terkadang ditemukan, ya, kalau pada daerah yang memang di situ banyak kasus, ya. Nah, nanti kan dia berada di pembuluh darah tepi, ya, pada malam hari. Nah, pas lagi beredar, pas nyamuk lagi gigit, ya, nyamuk lagi menghisap darah, ya, mosquito takes a blood meal. Jadi nyamuknya nempel ngisep darah. Nah, pas ngisep, pas, ya, apa, mikrofilaranya ikut masuk ke dalam tubuhnya nyamuk, ya. Nyamuk kemudian nanti di dalam tubuh nyamuk dia akan berkembang, ya, berkembang menjadi larva L1, larva L2 hingga larva L3, ya. Kalau sudah larva L3 inilah tahapan larva di mana cacing ini bisa menginfeksi tubuh manusia, siap menginfeksi tubuh manusia L3 ini, ya. Kemudian nanti dia akan bermigrasi ke saluran air liurnya nyamuk yang tadinya di perut pindah ke kepala, ya, migration to mosquito head, ya. Nanti pindah ke saluran air liurnya, ya, ke proboscisnya, suntikannya itu, ya. Nah, seperti itu. Dan terus begitu masuk ke, misalnya nanti nyamuk yang tadi kan nyamuknya sudah membawa larva ini, nanti dia akan menghisap tuh manusia apa masuk darah, terus cacingnya masuk situ. Terus begitu, ya, sirkulasinya demikian, ya. Ini siklus hidup dari cacing Wucheria blancofti ataupun yang teman-temannya tadi Brugia malaya dan Brugia timori, ya, serupa mereka, ya. Nah, terus kenapa kok bisa bengkak kaki gajahnya? Apa kalau orang sakit kaki gajah kan bisa bengkak kakinya menjadi besar, ya?
Itu berarti cacing apa namanya Wuchereria brandcofti-nya ini itu sudah sangat dewasa ya, biasanya sudah di atas 5 tahun kalau sudah bengkak seperti itu ya. Dia jadi sudah ada cacing di tubuhnya itu, di saluran limfatiknya itu sudah bertahun-tahun, tidak setahun 2 tahun ya, sudah bertahun-tahun sehingga baru bengkak besar deh. Dan kalau sudah biasanya kalau sudah yang bengkak banget itu cacingnya itu sudah di saluran limfatik dan sudah mati dan sudah menghambat, makanya jadi saluran limfatik itu terhambat, mampet, keluar dia ya, cairannya itu bengkak di situ ya. Ini yang saya pelajari ya, demikian. Itu penyebab kenapa bengkak. Sehingga sampai sekarang pun dokter bingung ya. Kalau sudah bengkak tuh gimana? Mau dibedah, diambil cacingnya kan sepertinya belum bisa ya, hingga sekarang. Nah, kebanyakan sekarang pengobatan yang ada itu dia ketika cacingnya belum dewasa di saluran limfatik. Nah, itu bisa dicegah. Misalnya ketika dia masih berada di darah. Itu nanti ada obatnya yang mana nanti mematikan cacing ini ya. Ya. Namun sebetulnya tubuh kita pun punya sistem pertahanan juga ya. Tubuh kita punya sistem sendiri yang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa. Masya Allah, luar biasa. Kita juga punya sistem pertahanan tubuh sendiri ya, yang memang sebenarnya tidak semudah itu sehingga cacing ini apa namanya dewasa hingga bahkan mati di saluran limfatik ya. Jadi tubuh kita sebenarnya punya sistem sendiri untuk mencegah hal itu. Tapi kalau sudah terjadi bengkak, uh, nggak tahu ya gimana. Ya itu, naudzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari sakit demikian ya. Tapi intinya ketika apa namanya potensi seperti ini kan kecil, kecil sekali ya. Pertama, cacing itu masuk ke tubuh manusianya sekian persen kemungkinannya. Kemudian sudah masuk pun kemungkinan dia survive kan dia harus berhadapan dengan sistem pertahanan tubuh dulu, sel darah putih dan lainnya ya. Sampai ke saluran limfatik juga sekian persen keberhasilannya, tergantung kondisi sistem pertahanan tubuh kita ini ya, sistem tubuh kita bagaimana, lancar enggaknya saluran darah, sistem pertahanan tubuh kita apakah kuat atau enggak, kemudian juga saluran limfatiknya bagaimana, itu tergantung itu semua ya. Bisa jadi emang ada hal yang menyebabkan dia tersumbat ya, sehingga cacingnya itu bisa mati dan besar di situ ya, bisa jadi, tapi ini kita nggak tahu ya. Nah kemudian setelah dia dewasa terus dia menghasilkan mikrofilaria, kemudian kan belum tentu ada nyamuk yang gigit dan pas masuk di situ ya, belum tentu ya, belum tentu, itu juga kemungkinan sekian persen. Jadi memang dia harus ketika fase mikrofilaria dia harus pindah ke nyamuk agar dia bisa meneruskan siklus hidupnya. Ya, begitupun nanti di tubuh nyamuk ketika sudah sampai larva L3 dia harus pindah ke manusia. Kalau enggak kan nanti dia nggak bisa, dia harus pindah ke manusia. Kalau enggak dia bisa mati ya. Nah ini ya, ini siklus hidup dari Wuchereria brandcofti ya. Mungkin demikian pembahasan kita ya tentang kelompok Nemathelminthes atau nematoda ya. Jadi nematoda itu film yang terbaru sekarang ya. Nemathelminthes atau nematoda, kita sudah bahas beberapa siklus hidupnya, mulai dari Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenal, kemudian juga yang terakhir kita singgung ini adalah penyebab kaki gajah, yaitu Wuchereria brandcofti. Ya, begitu pula dengan Brugia malaya dan Brugia timori, sama ya siklus hidupnya. Mungkin demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, sobat Kobio sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.